Assalamualaikum students, welcome to English lesson and still with me. Well, Solih-Solihah, how are you today? I hope you're all always be in a good condition, good health and always be happy. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Well, hari ini, today we're gonna learn about future continuous tense. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang present continuous tense, kemudian past continuous tense. So today we're gonna learn about I will be having an exam. These are our lesson structures of today. Opening, definition of future continuous tense, structures of future continuous tense and examples, the use of future continuous tense, and the last is closing. Please pay attention to the lesson that I will give and don't forget to take some notes. Perhatikan baik-baik ya dan jangan lupa dicatat. Okay, let's see the definition. Ya, future continuous tense is tenses used to talk about events in the future. Jadi, future continuous tense adalah suatu bentuk waktu yang digunakan untuk membicarakan suatu peristiwa di masa yang akan datang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang present, kejadian yang saat ini sedang berlangsung, kemudian past continuous tense, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, maka hari ini kita akan membicarakan future continuous tense, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, let's see the structures atau polanya seperti apa. Nah, hampir sama seperti kemarin ketika Ustazah memberikan contoh untuk present continuous tense dan past continuous tense. Ada 3 bentuk dalam pola kalimat afirmatif atau positif, kemudian interrogatif ya atau pertanyaan, dan negatif. Ya, dalam afirmatif yang berbeda hanya auxiliary verb-nya ditambah dengan modals will. Kalau kemarin auxiliary verb-nya yang dipakai hanya to be, bentuk ke-1 atau kedua, maka sekarang dalam future continuous tense, auxiliary verb yang dipakai adalah modals will. Ya, setelah will kemudian juga disertakan dengan be. Be ini adalah bentuk ketiga dari auxiliary to be. Ya, jadi subjek ditambah will be ditambah verb ke-1 ya, ditambah ing, kemudian dilanjutkan dengan objek atau complement. Nah, contohnya adalah she sebagai subjek ditambah will be ya, auxiliary verb-nya ditambah verb ke-1 plus ing-nya, di sini contohnya cooking, dan objek atau complement-nya atau pelengkap. She will be cooking a plate of fried rice. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk interrogatif. Sama seperti kemarin, auxiliary verb-nya disimpan di depan. Tapi yang berbeda, subjeknya disisipkan di antara auxiliary modals will dan auxiliary to be. Ya, kemudian dilanjutkan dengan verb plus ing dan objek atau complement. Lihat penyisipannya seperti ini. Contohnya, will they be riding a bicycle? Ya, subjeknya disimpan di antara auxiliary will dan auxiliary to be. Kemudian yang terakhir ada negatif ya. Kita lihat rumusnya, subjek plus auxiliary will, modals will ditambah not dulu, dilanjutkan dengan auxiliary to be, kemudian verb ing dan objek atau complement. Contohnya, he will not, nah disisipkan di antara will dan be-nya, will not be going to school. He will not be going to school. Oke. Nah, the use and examples of future continuous tense. Kapan sih kita menggunakan future continuous tense ini? Seperti yang sudah Ustazah sebutkan sebelumnya, we use future continuous tense to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. Jadi kita menggunakan future continuous tense untuk membicarakan tentang suatu hal
yang akan berada dalam progres atau berlangsung pada sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Ya, ini adalah penggunaan yang pertama. Ini adalah contohnya. Don't come at 10 o'clock. I will be attending the monthly meeting. Jangan datang jam 10. I will be attending, aku akan menghadiri rapat bulanan. Jadi pada saat jam 10 ini aku sedang dalam will be in progress, ya, akan sedang dalam menghadiri rapat bulanan. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua, this time tomorrow we'll be sitting on the beach. I can't wait. Saat ini besok, ya, jam ini besok kita akan duduk di tepi pantai. Aku sudah tidak sabar. Ya, jadi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa besok pada saat jam sekian atau pada saat waktu sekian. Nah, kemudian penggunaan yang kedua adalah to talk about what we assume is happening at the moment. Ya, to talk about what we assume is happening at the moment. Untuk membicarakan apa yang kita kira sedang terjadi pada saat itu. Untuk membicarakan apa yang kita kira sedang terjadi di masa itu. Contohnya, don't phone Randy now, he'll be having an exam. Jangan telepon Randy sekarang, dia sedang ujian. Ya, ini kemungkinan, ya, assuming kita, pendapat kita, jangan telepon Randy sekarang, kayaknya dia lagi ujian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada language note to talk about the future. Nah, selain penggunaan future continuous tense, in certain situation when we want to talk about something which has been planned or arranged, dalam situasi tertentu ketika kita ingin membicarakan sesuatu yang sudah direncanakan atau sudah disusun sebelumnya, kita bisa menggunakan present continuous tense juga. Yang sudah dibahas ya. Contohnya, Ashila is going to SMA 3 next semester. Ya, Ashila akan pergi ke SMA 3 semester depan. Nah, ini berarti sudah direncanakan sebelumnya. Mother is cooking chicken porridge for our breakfast tomorrow. Ibu akan memasak bubur ayam untuk sarapan besok pagi. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang sudah kita rencanakan atau sudah kita susun, itu kita bisa menggunakan instead of future continuous tense, kita bisa menggunakan present continuous tense. Ya, kalau yang sebelumnya itu tidak diprediksikan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, khusus untuk penggunaan hal-hal yang sudah kita rencanakan atau sudah kita susun akan terjadi kemungkinan besar di masa depan, kita bisa menggunakan present continuous tense. Well, solih-solihah, for exercise today, please make 5 sentences of future continuous tense in your notebook as the given examples. Silahkan membuat 5 kalimat dalam bentuk future continuous tense dalam buku catatan kalian, ya, seperti contoh yang sudah Ustadzah berikan. Tidak usah dikumpulkan, cukup dijadikan sebagai latihan pribadi kalian. Okay, solih-solihah, let's sum up the material for today. We have learned about definition of future continuous tense. Siapa yang masih ingat tadi definisinya apa? Betul, ya. Tenses yang digunakan untuk menjelaskan tentang kejadian yang sedang akan terjadi di masa datang. Kemudian structure of future continuous tense. Jangan lupa yang digunakan auxiliary-nya adalah auxiliary modals will dan juga to be, ya. Will be. Kemudian yang ketiga, the use of future continuous tense and examples. Baru saja Ustadzah bahas bahwa future continuous tense ini digunakannya ketika membicarakan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, dalam situasi atau in a certain time, dalam waktu tertentu. Atau bisa juga merupakan assuming kita, pendapat kita akan terjadi di masa yang akan datang dalam suatu waktu tertentu. Oke. Try to comprehend the material. Coba untuk dipahami. If you have any question, feel free to ask. Kalau punya pertanyaan, jangan malu untuk bertanya.
That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson. Goodbye.